Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut sharing dalam rangkaian acara webinar kursus komprehensif COVID-19. Melihat dari sisi anak, kejadian kalau kita lihat ini suatu hal di Indonesia, sebetulnya kejadian pada anak ini jauh berbeda dengan negara lain. Kalau kita lihat dari laporan dari CDC, kejadian COVID-19 itu di Amerika, di Cina, Italia maupun di Inggris itu kisarannya hanya 0,8 sampai 2,2% dari total kasus yang terkonfirmasi. Nah, sebagian anak-anak itu mendapatkan dari keluarganya. Begitu juga laporan yang dari Wu dan kawan-kawan di Cina, kasusnya itu hanya sekitar 1%, baik di kelompok 10 sampai 19 tahun maupun di kelompok usia di bawah 10 tahun. Kita lihat ini adalah laporan dari covid.go.id 2 hari yang lalu. Kita lihat di sini bahwa di Indonesia kasus anak yang positif itu sudah 7,8%. Yang dirawat itu mencapai 8,8% dan angka kematian yang meninggal itu 0,9%. Kita lihat di sini ini suatu keprihatinan sendiri karena angka ini ternyata lebih tinggi dibanding dengan laporan kasus di beberapa negara. Yang dimaksud dengan OTG itu adalah anak-anak yang berisiko tertular dari orang yang terkonfirmasi atau dia ada kontak erat dengan kasus konfirmasi, kita anggap sebagai OTG. ODP itu ketika anak itu demam yang kita anggap adalah suhu 38 derajat Celcius atau lebih, atau dia pernah riwayat demam, atau mengalami gejala gangguan pernafasan, ada pilek, ada batuk, ada sakit tenggorokan, tapi kita tidak temukan gambaran lain atau ini adalah kriteria ODP, kemudian pasien dalam pengawasan sama dia dengan gejala demam, kemudian ada batuk, pilek, sesak, tapi di sini yang membedakan dengan ODP adalah pada PDP ini ditemukan ada gejala pneumonia. Ya, jadi setiap anak dengan gejala pneumonia kita masukkan di dalam pasien PDP. Kasus konfirmasi adalah anak yang terinfeksi COVID dengan hasil pemeriksaan PCR yang positif. Manifestasi klinis, gejala klinis COVID pada anak sebetulnya sangat bervariasi, mulai dari yang asimptomatik sampai yang menunjukkan gejala sesak yang berat. Tadi sudah disampaikan Dr. Deva, mulai dari gejala ringan sampai ARDS. Anak pun ada yang mengalami ARDS. Gejala sistemik yang biasa dijumpai adalah demam, bisa malaise, bisa fatigue, nyeri kepala, dan mialgia. Kemudian gejala saluran nafas juga tidak berbeda dengan dewasa, ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, atau sesak napas. Gejala lain karena juga tadi sudah disampaikan bahwa reseptor COV2 itu ada di saluran cerna, maka gejala diare, mual, muntah, dan nyeri perut juga bisa dijumpai pada anak-anak. Nah, ini yang jadi masalah, karena semua gejala ini sebetulnya adalah penyakit yang rutin pada anak-anak. Pneumonia atau batuk pilek, ISPA adalah penyakit yang biasa. Gejala gastrointestinal, diare itu adalah gejala yang biasa terjadi pada anak-anak. Ini akan sangat sulit membedakan apakah anak ini COVID atau bukan. Untuk memudahkan kita, ini ada slide yang bisa dijadikan acuan apakah dia termasuk OTG, termasuk ODP atau PDP. Kalau OTG seperti yang tadi, apa yang harus kita lakukan? OTG adalah orang yang tanpa gejala. Ya, kalau ada OTG, lakukan karantina mandiri. Dilakukan pemeriksaan spesimen, kemudian lapor ke puskesmas. Nanti puskesmas yang akan memantau kondisi pasien selama 2 minggu. Kalau misalnya dia ringan saja, diisolasi di rumah. Kalau misalnya gejalanya sudah sedang, dirawat di RS darurat. Kalau gejalanya berat, itu dirawat di RS rujukan. Kalau misalnya orang dalam pemantauan, sama
ODP ini dia bisa ada demam, kemudian ada gangguan respirasi, isolasi aja di rumah. Lakukan pemeriksaan spesimen sama dengan OTG. Jadi lapor ke puskesmas, kemudian Fasiankes itu akan melakukan pemantauan. Pada PDP dapat kita lihat pasti ada gejala pneumonia-nya. Jadi setiap gejala ke arah pneumonia pada anak kita masukkan ke dalam PDP. Pasien ini harus dirawat. Ya, kalau ringan boleh diisolasi mandiri di rumah. Tapi kalau sedang dirawat di RS darurat, kalau berat dirawat di RS rujukan. Kemudian spesimennya juga kita harus lakukan pemeriksaan. Secara klasifikasi klinisnya adalah seperti ini. Pasien yang ringan dengan gejala saluran nafas, kemudian bagaimana yang sedang. Sedang itu kalau sudah mulai ada gejala klinis pneumonia. Apa yang dimaksud dengan pneumonia? Pneumonia pada anak itu yang paling gampang, ini berbeda dengan dewasa ya. Kita lihat takipnu, tergantung usia. Kalau anak usia kurang dari 2 bulan, frekuensi napas lebih atau sama dengan 60 kali per menit, kita sudah curiga. Atau kalau anak usia 2 sampai 11 bulan, frekuensi napasnya 50 kali per menit atau lebih, usia 1 sampai 5 tahun lebih dari 40 kali per menit, dan usia 5 tahun itu lebih dari 30 kali per menit. Kita klasifikasikan penyakitnya berat, kalau gejala tadi sudah diikuti dengan klinis pneumonia yang berat, disertai dengan napas cuping hidung, kemudian ada retraksi dan saturasi oksigennya sudah mulai menurun di bawah 94%. Nah, ini juga yang kritis adanya gejala ARDS. Pada anak juga ada multisystem inflammatory syndrome. Ketika anak itu demam, kemudian disertai 2 dari gejala di bawah ini. Ada ruam atau konjungtivitis, nanti mungkin akan dibahas pada waktu webinar dengan bagian mata. Kemudian ada hipotensi atau shock, ada gangguan dari disfungsi miokardium, kemudian adanya koagulopati, jadi gangguan hematologi, kemudian gejala gastrointestinal. Dan terjadi peningkatan marker inflamasi seperti LED dan CRP, tapi tidak disertai dengan keterlibatan etiologi bakteri lainnya. Dan terbukti bahwa real-time PCR-nya positif. Ini adalah klasifikasi klinisnya. Apa yang harus kita lakukan ketika ketemu pasien anak begini? Kita lakukan pemeriksaan darah rutin lengkap, kita lihat leukosit, kemudian kita lihat trombositnya, absolute lymphocyte count, kemudian LED biasanya akan meningkat, CRP normal atau sedikit meningkat, prokalsitonin bisa normal atau meningkat. Kalau ada komplikasi multi organ tadi, kita lakukan pemeriksaan untuk gangguan koagulasi, lakukan pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, laktat, AGD, elektrolit, glukosa, dan pemeriksaan lain. Pemeriksaan penunjang lain yang kita lakukan adalah toraks foto. Pada ODP dan PDP tanpa pneumonia itu tidak rutin dilakukan, tergantung dari kondisi pasien. Pada pneumonia, PDP yang pneumonia itu harus dilakukan. Nah, tadi juga sudah disebutkan, Dr. Deva, ada gambaran GGO, ground glass opacity. Echo dilakukan kalau ada kecurigaan ke arah gangguan jantung, CT scan toraks juga untuk memastikan adanya GGO tadi. Pemeriksaan penunjang, hati-hati dalam interpretasi pemeriksaan penunjang ini. Screening rapid test itu sebetulnya hanya kita gunakan untuk screening atau deteksi dini. Tapi interpretasinya harus sangat hati-hati karena terkait dengan sensitivitas dan spesifisitas alat yang kita gunakan. Kalau misalnya hasilnya positif, belum tentu dia benar-benar memastikan bahwa anak itu terinfeksi COVID-19. Tapi juga kalau misalnya hasilnya negatif, itu belum bisa menyingkirkan kemungkinan adanya infeksi dari COVID-19.
Jadi kalau kita dilihat di sini yang grafiknya warna biru itu adalah real time PCR-nya, yang berwarna hijau adalah IgM dan yang berwarna merah adalah IgG. Ya, jadi untuk interpretasinya ada di samping. Jadi kalau misalnya real time-nya positif, IgG, IgM-nya negatif, kemungkinan anak ini masih di dalam window period. Ya, jadi kalau misalnya ini banyak kita temukan ini IgG-nya swab-nya sudah positif tapi IgM-nya negatif atau malah kebalikannya. Kami mendapatkan pasien biasanya rujukan dari puskesmas atau rumah sakit lain itu biasanya dengan IgG aja yang positif. Jadi kalau sudah ada anak dengan rapid yang positif, biasanya rumah sakit yang bukan rujukan COVID itu sudah mulai khawatir untuk merawat. Ya, hati-hati. Mungkin aja kalau misalnya IgG yang positif itu sudah infeksinya sudah lampau. Kalau kita menemukan rapid testnya positif, konfirmasi dengan swab. Harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Tapi kalau kita temukan hasilnya negatif, mohon sampelnya diulang 7-10 hari kemudian. Kalau perlu, lebih baik dilakukan pemeriksaan PCR. Ini adalah tata laksana, saya persingkat ya. Tata laksana yang kita lakukan. Tata laksana farmakologis apa yang kita berikan untuk anak? Anak ODP yang asimptomatis yang terkonfirmasi atau COVID-19 yang ringan, tidak ada pengobatan yang spesifik. Kalau anak demam, berikan paracetamol, kemudian yang direkomendasikan adalah vitamin C. Ya, jadi kita bisa memberikan vitamin C dengan dosis yang terlihat di slide. Kemudian untuk pemberian zinc, untuk pemberian antivirus yang lain, vitamin D, vitamin E, sebetulnya pada anak belum ada evidence yang meyakinkan. Kalau dia COVID-19 sedang, PDP yang terkonfirmasi, selain kita memberikan obat-obatan tadi, tentunya kita bisa berikan antibiotika intravena. Pilihannya adalah ceftriaxone atau azithromycin yang berat, sama dengan yang tadi, tapi bisa kita pertimbangkan untuk pemberian antivirus dan hidroksikloroquine. Ini bisa dilihat di sini berapa dosisnya, karena kalau di anak kita harus lihat dosis per kilogram berat badan. Silakan nanti dilihat di tabel ini. Ini adalah pencegahan umum seperti biasa yang sudah disampaikan pada webinar hari pertama. Intinya adalah anak itu tidak dibawa ke fasilitas umum, tidak usah dibawa ke acara yang mengumpulkan orang banyak. Diajarkan untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Itu penting karena anak-anak ini sebagian sudah bisa melakukan hand hygiene, sudah bisa melakukan perilaku. Slide terakhir, take home message pada hari ini, sampai saat ini dari angka kejadian yang kita kumpulkan di Indonesia bahwa kejadian COVID di Indonesia itu jauh lebih tinggi dibanding dengan negara lain. Sehingga kita tetap menganjurkan untuk anak-anak itu tetap berada di rumah, berikan nutrisinya yang adekuat. Satu lagi yang penting dan yang berbeda dengan dewasa adalah kalau kita harus merawat pasien dengan anak dengan COVID, kita tidak bisa merawat anaknya saja karena mereka harus didampingi oleh orang tua. Nah, ini yang jadi problem bagi kita karena nggak mungkin anak 17 tahun saja kita rawat itu nangis biasanya. Kalau tidak ada orang tuanya, tidak ada keluarganya. Apalagi yang balita atau yang bayi yang di bawah 1 tahun yang masih menetek pada ibunya. Jadi hati-hati untuk menjaga anak-anak kita, semoga tidak terinfeksi COVID ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.